Halo Bapak Ibu Sobat Sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga semangatnya selalu membara dan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih, dan kali ini ada topik yang seru banget untuk kita bahas. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kali ini kita akan membongkar tuntas sebuah kebiasaan yang sangat akrab di telinga kita, terutama di pedesaan Indonesia, makan singkong rebus. Singkong yang sering jadi camilan favorit atau pengganti nasi, konon menyimpan segudang khasiat. Tapi, khusus untuk para lansia, ada pertanyaan penting. Apa sebenarnya akibat konsumsi singkong rebus setiap hari? Apakah camilan sederhana ini selalu membawa kebaikan, atau justru ada risiko tersembunyi yang perlu kita waspadai bagi tubuh yang sudah menua? Jangan sampai niat baik Anda dalam menjaga kesehatan berbalik jadi masalah ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar singkong rebus untuk lansia, agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang dan bijak. Sebelum kita membahas tuntas rahasia di balik singkong rebus ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Kisah Pak Tulus, kekuatan singkong untuk gula darah stabil. Mari kita mulai dengan kisah inspiratif dari Pak Tulus, seorang pensiunan petani berusia 70 tahun, dari sebuah desa di Wonosobo, Jawa Tengah. Pak Tulus adalah penderita diabetes tipe 2 yang sudah lama berjuang menjaga kadar gula darahnya. Dokter menyarankan untuk mengurangi nasi putih dan mencari alternatif karbohidrat yang lebih sehat. Pak Tulus pun mencoba mengganti sebagian porsi nasi putihnya dengan singkong rebus yang ia tanam sendiri di ladang. Ia mulai mengonsumsi sekitar 1 mangkuk kecil singkong rebus 3 hingga 4 kali seminggu. Ajaibnya, setelah beberapa bulan, kadar gula darah Pak Tulus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Gula darahnya lebih stabil, ia tidak lagi sering merasa lemas, dan nafsu makannya lebih terkontrol. Dokter pun terkesan dengan progresnya dan menyarankan untuk melanjutkan kebiasaan ini dengan porsi yang terkontrol. Kisah Pak Tulus adalah bukti nyata singkong rebus bisa menjadi sahabat yang baik untuk menjaga kestabilan gula darah di usia senja. Singkong rebus lebih dari sekadar camilan tradisional. Sobat sehat, singkong rebus memang dikenal sebagai camilan tradisional yang murah, mengenyangkan, dan mudah diolah. Seringkali jadi teman minum teh di sore hari atau pengganti nasi saat berhemat. Ia kaya akan karbohidrat kompleks, serat, serta beberapa vitamin dan mineral. Namun, di balik kesederhanaan dan popularitasnya, singkong juga menyimpan beberapa pertimbangan, terutama jika dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Apakah semua manfaatnya tetap optimal? Atau justru ada kandungan tertentu yang bisa menimbulkan tantangan bagi tubuh yang sudah menua? Mari kita bahas dengan jernih. Akibat baik manfaat konsumsi singkong rebus setiap hari, sumber energi dan pencernaan lancar. Mari kita mulai dengan kabar gembira. Singkong rebus memang punya segudang manfaat baik jika dikonsumsi dengan moderasi dan cara yang tepat. Ini akan menjadi salah satu rahasia kecil untuk menjaga vitalitas Anda. Singkong adalah sumber energi karbohidrat kompleks yang luar biasa. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh dibandingkan karbohidrat sederhana, sehingga memberikan pasokan energi yang stabil dan tahan lama. Bagi lansia, ini berarti Anda akan merasa lebih bertenaga sepanjang hari, tidak mudah lemas, dan siap menjalani berbagai aktivitas tanpa sugar crash mendadak. Ini seperti mengisi baterai tubuh Anda dengan daya tahan ekstra. Selain itu, singkong juga berkontribusi pada kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Singkong kaya akan serat, baik serat larut maupun tidak larut, yang sangat efektif dalam melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus. Serat ini berfungsi sebagai pembersih alami saluran pencernaan Anda, membantu mendorong sisa makanan keluar dengan lebih mudah dan teratur. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau masalah pencernaan lainnya,
konsumsi singkong rebus bisa menjadi solusi alami yang lembut, namun efektif. Anda akan merasakan perut yang lebih nyaman dan ringan setiap hari. Singkong juga memiliki potensi dalam mengatur kadar gula darah secara perlahan. Meskipun termasuk karbohidrat, singkong memiliki indeks glikemik yang relatif rendah hingga sedang, terutama saat direbus. Serat di dalamnya membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Ini bisa menjadi dukungan yang berharga bagi lansia yang perlu menjaga kadar gula darahnya. Tapi pun dari tadi diabetes yang ingin mencari sumber karbohidrat alternatif yang lebih stabil. Kandungan vitamin C dan beberapa antioksidan dalam singkong juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C adalah antioksidan penting yang membantu melawan radikal bebas dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi bagi lansia, di mana sistem imun cenderung melemah. Asupan vitamin dan antioksidan dari singkong bisa menjadi bentang tambahan Anda untuk melawan serangan penyakit. Singkong juga mengandung kalium, mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, yang penting untuk menjaga tekanan darah stabil. Dengan moderasi, singkong bisa menjadi bagian dari diet ramah jantung Anda. Manfaat singkong rebus untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, singkong rebus juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan kronis bagi lansia. Namun, perlu diingat, singkong adalah makanan, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda. Pertama, untuk penderita diabetes tipe 2, singkong rebus bisa menjadi bagian diet yang sangat mendukung. Karena indeks glikemiknya yang lebih rendah, dibandingkan nasi putih terutama jika diolah dengan benar dan kandungan seratnya yang tinggi. Singkong membantu mengendalikan kadar gula darah pasca makan secara lebih baik. Seratnya memperlambat penyerapan karbohidrat, mencegah lonjakan gula darah mendadak. Ini sangat krusial untuk menjaga kestabilan gula darah, sehingga mengurangi risiko komplikasi diabetes jangka panjang seperti kerusakan saraf atau ginjal. Singkong menjadi alternatif karbohidrat yang lebih aman dan menyehatkan. Kedua, bagi mereka yang berjuang dengan tekanan darah tinggi hipertensi, singkong rebus adalah teman baik. Kandungan kaliumnya yang cukup tinggi berperan penting dalam menurunkan dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, yang jika terlalu tinggi bisa menaikkan tekanan darah. Singkong juga memiliki kadar natrium alami yang rendah, menjadikannya pilihan yang baik untuk diet rendah garam bagi penderita hipertensi. Ketiga, untuk kondisi kolesterol tinggi hiperkolesterolemia, singkong rebus sangat bermanfaat. Serat larut dalam singkong bekerja seperti spons kecil di saluran pencernaan, mengikat kolesterol jahat LDL dan kelebihan empedu sebelum diserap tubuh, lalu mengeluarkannya melalui feses. Hasilnya, kadar kolesterol LDL dapat menurun, dan risiko penumpukan plat di arteri yang memicu penyakit jantung koroner pun dapat berkurang. Ini adalah cara alami yang lezat untuk membantu mengelola kadar kolesterol Anda. Keempat, bagi lansia yang sering mengalami rematik atau nyeri sendi akibat peradangan, singkong rebus bisa memberikan sedikit kelegaan. Meskipun bukan obat ajaib, kandungan magnesium dalam singkong bersama dengan sifat antiinflamasi ringan dari beberapa senyawanya dapat membantu mengurangi peradangan dan meredakan nyeri pada persendian. Magnesium berperan dalam relaksasi otot dan saraf yang dapat mengurangi kekakuan dan nyeri pada penderita rematik. Kelima, untuk masalah sembelit kronis yang umum terjadi pada lansia, singkong rebus adalah solusi alami yang efektif. Kandungan seratnya yang melimpah secara efektif melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus. Pati resisten dalam singkong juga berfungsi sebagai prebiotik, mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus untuk pencernaan yang lebih sehat. Penting untuk ditekankan,
Penggunaan singkong sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Namun, di balik semua manfaat potensial itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran. Kita belajar dari pengalaman Ibu Sante, seorang pensiunan ibu rumah tangga berusia 68 tahun dari Denpasar, Bali. Ibu Santi ini sangat gemar makan singkong rebus, bahkan menjadikannya sebagai makanan pokok pengganti nasi setiap hari. Ia bisa menghabiskan singkong rebus dalam jumlah sangat besar, hampir 1 piring penuh setiap kali makan, karena merasa lebih kenyang dan hemat. Niatnya baik, ingin sehat dan praktis. Namun, setelah beberapa minggu, Ibu Santi mulai mengeluh perutnya terasa kembung parah, sering buang gas yang tidak nyaman, dan terkadang mengalami kram perut yang hebat. Ia merasa perutnya seperti balon yang terus diisi udara. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia dijelaskan bahwa meskipun singkong kaya serat, konsumsi terlalu banyak setiap hari bisa memicu produksi gas berlebihan pada sebagian orang, terutama lansia, yang sistem pencernaannya lebih sensitif. Kisah Ibu Santi ini adalah peringatan serius bahwa bahkan makanan sehat sekalipun bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi singkong rebus setiap hari, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi singkong rebus setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan, atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Singkong dapat menyebabkan masalah pencernaan berlebihan dan pembentukan gas. Meskipun seratnya baik, konsumsi singkong rebus setiap hari dalam jumlah besar dapat memicu perut kembung, began, dan pembentukan gas yang tidak nyaman. Singkong mengandung oligosakarida dan pati resistan yang tinggi, yang sulit dicerna oleh sebagian orang, terutama lansia yang sistem pencernaannya mungkin tidak sekuat dulu. Ketika senyawa ini difermentasi oleh bakteri di usus besar, akan menghasilkan gas berlebihan yang menyebabkan ketidaknyamanan signifikan, bahkan nyeri perut. Ini bagaikan balon yang terus diisi udara di dalam perut Anda, membuat Anda merasa penuh dan tidak nyaman sepanjang hari. Konsumsi singkong rebus setiap hari sebagai makanan utama atau dalam porsi sangat besar dapat menyebabkan kekurangan gizi lainnya. Meskipun singkong mengandung beberapa vitamin dan mineral, ia bukanlah sumber nutrisi yang lengkap untuk memenuhi semua kebutuhan harian tubuh. Jika Anda terlalu bergantung pada singkong dan mengabaikan asupan sayuran hijau, buah-buahan, protein, serta lemak sehat dari sumber lain, tubuh Anda akan kehilangan vitamin dan mineral esensial yang berujung pada malnutrisi yang menyebabkan kelemahan, anemia, atau masalah kesehatan lainnya. Ini bisa seperti mengisi bensin mobil dengan jenis yang sama terus-menerus tanpa pernah mengganti oli atau komponen lain. Ini adalah risiko yang paling serius dan fatal. Singkong mentah mengandung senyawa sianogenik terutama linamarin yang dapat melepaskan sianida ketika dipecah oleh enzim atau bakteri. Meskipun singkong rebus sudah jauh lebih aman, karena proses perebusan membantu menghilangkan sebagian besar sianida. Konsumsi singkong yang tidak diolah dengan sempurna, misalnya direbus terlalu sebentar, atau dari varietas pahit yang tinggi sianida setiap hari, dapat menyebabkan akumulasi sianida dalam tubuh. Akumulasi ini dapat menyebabkan keracunan sianida kronis yang gejalanya meliputi gangguan saraf seperti ataksia atau kesulitan berjalan, masalah tiroid, dan bahkan kerusakan organ fatal. Bagi lansia, risiko ini lebih besar karena metabolisme yang melambat. Selalu pastikan singkong dimasak matang sempurna dan pilih varietas manis yang memang rendah sianida. Meskipun singkong rebus punya indeks glikemik yang relatif rendah, namun jika dikonsumsi dalam porsi sangat besar setiap hari, ia tetap bisa menyebabkan lonjakan gula darah.
Bagi lansia penderita diabetes atau yang rentan diabetes, ini bisa menjadi masalah. Beberapa varietas singkong juga memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi. Konsumsi berlebihan tanpa diimbangi serat atau protein lain dapat membebani sistem pengaturan gula darah Anda, meningkatkan risiko fluktuasi gula darah yang tidak diinginkan, dan memperburuk kondisi diabetes. Meskipun belum ada penelitian luas tentang interaksi langsung singkong rebus dengan obat-obatan, kandungan serat dan beberapa senyawa bioaktifnya berpotensi memengaruhi penyerapan obat tertentu. Misalnya, serat berlebihan bisa mengikat obat di saluran pencernaan dan mengurangi efektivitasnya. Bagi lansia yang sering mengonsumsi obat kronis, penting untuk mengonsumsi singkong beberapa jam terpisah dari waktu minum obat. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda jika Anda rutin mengonsumsi singkong dalam jumlah besar bersamaan dengan pengobatan Anda. Cara mengolah singkong rebus yang simpel, baik, dan benar agar manfaatnya optimal dan AMAI. Sobat Sehat, setelah memahami potensi baik dan buruknya, lantas, apakah singkong sama sekali tidak boleh dikonsumsi? Tentu tidak. Singkong tetap makanan sehat, asalkan diolah dan dikonsumsi dengan cara yang tepat agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Pertama, pilih varietas singkong yang manis dan masak hingga matang sempurna. Hindari varietas singkong pahit yang kandungan sianidanya tinggi. Setelah dikupas, potong singkong menjadi ukuran kecil atau sedang. Kedua, rebus singkong hingga benar-benar empuk. Pastikan teksturnya sangat lembut saat ditusuk garpu. Proses perebusan ini sangat vital untuk menghilangkan senyawa sianogenik. Buang air rebusan pertama, lalu rebus lagi dengan air bersih untuk memastikan keamanan maksimal. Ketiga, konsumsi dalam porsi moderat, tidak setiap hari sebagai makanan utama. Jadikan singkong rebus sebagai camilan sehat 2-3 kali seminggu. Atau sebagai pengganti nasi sesekali dalam porsi yang wajar sekitar 100-150 gram per porsi. Keempat, variasikan diet Anda. Jangan hanya mengandalkan singkong sebagai sumber karbohidrat atau serat. Pastikan Anda juga mengonsumsi berbagai sayuran hijau, buah-buahan, protein berkualitas, dan lemak sehat lainnya untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Kelima, pastikan asupan air putih Anda cukup saat mengonsumsi makanan tinggi serat seperti singkong. Minum air putih yang cukup sangat krusial untuk membantu serat bekerja lancar di saluran pencernaan dan mencegah kembung atau sembelit. Sobat Sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang singkong rebus ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi detektif kesehatan bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan dan terdengar terlalu ajaib. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, seperti penelitian ilmiah yang kredibel atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau menunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, bagaikan sidik jari. Apa yang bermanfaat untuk satu orang belum tentu sama untuk yang lain, sehingga pendekatan personal sangatlah penting. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Sobat Sehat, setelah kita memahami seluk-beluk singkong, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Kesehatan sejati datang dari seni keseimbangan, bukan dari keajaiban tunggal. Singkong memang luar biasa,
tapi ia hanyalah salah satu melodi dalam simfoni kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan saja untuk menyelesaikan semua masalah atau mengharapkan hasil instan yang ajaib. Sebaliknya, fokuslah pada harmoni dan moderasi dalam segala hal. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan indah yang harus dilukis dengan cermat. Singkong mungkin adalah sapuan kuas yang memberikan tekstur dan energi. Tetapi lukisan itu membutuhkan beragam warna, guratan, dan komposisi yang seimbang untuk menjadi mahakarya yang utuh dan bermakna. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, pikiran yang tenang, serta interaksi sosial yang hangat adalah komposisi sempurna untuk mencapai kesehatan prima. Jadi, nikmati singkong Anda secukupnya, tetapi jangan lupakan pentingnya buah-buahan segar, sayuran hijau lainnya, biji-bijian utuh, protein seimbang dari berbagai sumber, dan air putih yang cukup. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia yang bisa Anda ciptakan sendiri. Sobat Sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang singkong rebus ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau diet Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi singkong rebus memang menawarkan berbagai manfaat kesehatan bagi lansia, mulai dari sumber energi, kelancaran pencernaan, hingga potensi regulasi gula darah. Namun, penting sekali untuk mengonsumsinya dengan bijak dan dalam porsi moderat. Waspadai potensi efek samping seperti gangguan pencernaan, kekurangan nutrisi lainnya jika berlebihan, dan risiko sianida jika tidak diolah dengan benar. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati manfaat singkong rebus dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi singkong rebus atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.